warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurwani M. Nur dengan NPM 022724111110. Pada video kali ini saya akan menyampaikan rangkuman sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Syariah yang dibimbing oleh Bapak Suwito. Berbeda dengan video-video sebelumnya di mana setiap minggu saya membahas satu materi secara terpisah dari materi pertama hingga materi ketujuh. Maka pada video ini saya akan merangkum keseluruhan materi tersebut dalam satu penjelasan yang lebih padat dan terstruktur. Nah, pada video ini bertujuan untuk menyatukan kembali seluruh konsep yang telah kita pelajari selama satu semester penuh ini, sehingga teman-teman dapat melihat gambaran utuh tentang bagaimana sistem keuangan dan perbankan syariah bekerja dalam satu alur pemahaman yang menyeluruh. Rangkuman yang akan saya sampaikan mencangkup materi yang sangat beragam. Kita mulai dari teori dasar keuangan dan perbankan syariah yang menjadi fondasi dari semua pembahasan. Kemudian kita berlanjut pada praktik perbankan syariah di Indonesia, perkembangan ke infrastrukturnya di era digital, serta peran lembaga dan industri pendukung yang mempengaruhi keberlangsungan ekosistem syariah. Tidak hanya itu, teman-teman, rangkuman ini juga akan mengulas kembali bagaimana perubahan peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK, serta berbagai inisiatif strategis yang dilakukan untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia, baik dari sisi regulasi, teknologi, pendidikan, maupun dukungan terhadap UMKM. Dan sebagai penutup, kita akan melihat bagaimana seluruh komponen tersebut saling terhubung melalui tantangan dan peluang yang dihadapi industri keuangan syariah, terutama di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Melalui video rangkuman ini saya akan berharap teman-teman dapat memperoleh gambaran besar yang lebih mudah dipahami tanpa harus menonton satu persatu seluruh video mingguan sebelumnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih runtut, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk melanjutkan pembahasan kita pada video ini, nah mari teman-teman kita kembali mengingat dan memperdalam materi pertama yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada awal rangkaian video UAS ini, materi tersebut membahas tentang teori dasar keuangan dan perbankan syariah yang menjadi fondasi dari seluruh sistem yang akan kita telaah di materi-materi berikutnya. Pada materi pertama ini, kita telah memahami bahwa keuangan syariah bukan sekedar sistem alternatif dari keuangan konvensional, tetapi sebuah kerangka ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Inti gagasannya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ada 3 prinsip larangan utama yang kita ketahui teman-teman, yang dimana menjadi acuan penting dalam sistem syariah. Yang pertama itu adalah riba, yaitu pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Larangan riba bukan hanya soal tidak boleh mengambil bunga, tetapi lebih kepada menciptakan sistem ekonomi yang tidak eksploitatif, di mana keuntungan tidak diperoleh secara pasif dari uang, tetapi dari aktivitas usaha yang nyata. Kemudian adanya larangan gharar, yaitu ketidakjelasan dalam suatu akad, termasuk ketidakpastian berlebihan, spekulasi ekstrim, ataupun informasi yang tidak transparan. Hal ini bertujuan melindungi kedua belah pihak agar transaksi dilakukan secara jelas dan terukur. Larangan yang ketiga adalah maisyir, yaitu unsur perjudian atau aktivitas untung-untungan yang tidak melibatkan usaha produktif atau nilai ekonomi yang nyata. Sebagai gantinya, keuangan syariah menawarkan sistem yang sangat menekankan kemitraan, kepercayaan, dan aktivitas ekonomi real. Akad-akad seperti mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Ada musyarakah, yaitu kemitraan modal antara dua pihak atau lebih, dan juga ada murabaha, yang dimana jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dan ijara, yaitu sewa menyewa. Nah, semuanya dirancang untuk memastikan adanya aktivitas ekonomi yang sehat, adanya pembagian risiko, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha yang benar-benar produktif. Jika kita melihat lebih dalam, teori keuangan syariah sebenarnya berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang.
Nah, sistem ini tuh tidak hanya memikirkan efisiensi seperti dalam teori ekonomi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan etika, nilai kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberadaan perbankan syariah ini tuh bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat muslim, tetapi juga untuk memberikan alternatif yang lebih stabil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Setelah sebelumnya kita memahami dasar teori dan prinsip keuangan syariah, pada materi kedua ini tuh kita mulai masuk pada bagian teori tersebut diterapkan dalam praktik nyata, khususnya pada industri perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia itu tuh mulai pada tahun 1992 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika Bank Muamalat resmi berdiri sebagai bank syariah pertama di tanah air. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak sejarah penting karena pada masa itu masyarakat Indonesia belum banyak mengenal konsep layanan keuangan berbasis syariah. Namun kehadiran bank ini telah membuka pintu bagi tumbuhnya industri keuangan syariah nasional, sekaligus membuktikan bahwa sistem keuangan berbasis prinsip Islam bisa dioperasikan secara modern dan profesional. Seiring dengan berjalannya waktu, industri ini tuh mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Munculnya bank-bank syariah baru dan unit usaha syariah di bawah bank konvensional menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan syariah semakin meningkat. Selain itu, banyak lembaga keuangan lain seperti BPRS, yang dimana BPRS ini tuh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan juga konsep syariah hingga fintech syariah mulai bermunculan, membentuk ekosistem syariah yang lebih kuat dan luas. Namun, tentu saja perkembangan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Pada masa-masa awal berdirinya, perbankan syariah ini harus beroperasi dalam kerangka regulasi yang sebenarnya masih dirancang untuk perkembangan konvensional. Hal ini tuh menyebabkan beberapa produk syariah sulit berkembang secara maksimal karena aturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik akad-akad syariah yang berbasis aset dan pembagian risiko. Regulasi belum sepenuhnya adaptif ini menjadi salah satu hambatan utama yang membuat kecepatan pertumbuhan bank syariah tidak secepat yang diharapkan. Nah, selain regulasi, tantangan lainnya yaitu persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional itu sudah lebih jauh berdiri, memiliki modal besar, jaringan cabang yang luas, teknologi digital yang matang, serta brand awareness yang kuat di masyarakat. Nah, hal ini tuh membuat bank syariah harus bekerja ekstra dalam memberikan edukasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengembangkan produk-produk yang kompetitif agar mampu menarik minat masyarakat yang belum familiar dengan sistem syariah. Selain itu juga teman-teman, tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat juga masih relatif rendah. Banyak orang yang belum memahami perbedaan fundamental antara sistem syariah dan sistem konvensional, misalnya terkait dengan konsep bagi hasil, underlying aset, atau larangan riba dan garar. Karena itu, banyak syariah tidak hanya dituntut memberikan layanan yang baik, tetapi juga berperan sebagai lembaga edukatif yang aktif menjelaskan manfaat dan prinsip syariah kepada masyarakat luas. Meskipun menghadapi cukup banyak rintangan, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tetap menunjukkan tren positif. Di era modern, bank syariah mulai melakukan transformasi digital, menghadirkan layanan mobile banking berbasis syariah, mempercepat proses pembiayaan, serta memperluas akses masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal. Nah, perkembangan teknologi finansial atau fintech juga membuka peluang besar bagi bank syariah untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan secara efisien. Selain itu, dukungan pemerintah dan regulator juga tuh semakin kuat. Terbentuknya OJK, penguatan regulasi syariah, hingga roadmap pengembangan keuangan syariah nasional membuat industri ini tuh memiliki arah yang lebih jelas dan strategis. Secara keseluruhan teman-teman, materi kedua ini tuh dia memberikan gambaran bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan inovasi, adaptasi regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, industri ini terus berkembang dan memiliki potensi besar seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih etis, transparan, dan sesuai prinsip Islam.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai infrastruktur industri perbankan syariah di era digital, yang dimana materi ini tuh penting karena tanpa infrastruktur yang memadai, prinsip dan teori keuangan syariah tuh tidak dapat diimplementasikan secara maksimal dalam praktik sehari-hari. Di era digital seperti sekarang ini, industri perbankan syariah menghadapi dinamika yang baru menuntut kecepatan, efisiensi, dan keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Oleh karena itu, infrastruktur bukan hanya sekedar fasilitas fisik seperti kantor atau cabang, tetapi mencakup seluruh sistem pendukung, mulai dari teknologi informasi, regulasi, keamanan data, hingga ekosistem layanan digital yang terintegrasi. Pertama, kita melihat bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Nasabah kini semakin digital savvy, terbiasa melakukan transaksi melalui mobile banking, internet banking, dan berbagai platform digital lainnya. Oleh karena itu, Bank Syariah harus memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan mampu memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari sisi kecepatan layanan, user experience, maupun stabilitas sistem. Jika teknologi tidak memadai, maka Bank Syariah akan sulit bersaing, terutama ketika bank konvensional sudah melangkah lebih maju dalam hal digitalisasi. Kemudian, infrastruktur yang paling krusial dalam perbankan modern adalah infrastruktur teknologi informasi yang meliputi server, jaringan komunikasi yang kuat, data center, hingga mekanisme backup yang andal. Bank Syariah tidak hanya dituntut menyediakan layanan yang cepat, tetapi juga menjaga kerahasiaan data nasabah serta memastikan bahwa sistem mereka tuh tidak mudah diretas atau mengalami gangguan. Keamanan ini menjadi sangat penting mengingat semakin tingginya ancaman cybercrime di sektor keuangan. Selain aspek teknologi, regulasi juga dan kebijakan juga merupakan bagian penting dari infrastruktur industri syariah. Regulasi yang jelas dan mendukung akan memberikan kepastian hukum bagi bank, investor, serta nasabah. Dalam konteks ini, Bank Syariah harus memenuhi standar syariah sekaligus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK. Tanpa regulasi yang kuat dan sejalan dengan perkembangan teknologi, industri perbankan syariah akan mengalami hambatan dalam melakukan inovasi. Selanjutnya, infrastruktur juga mencakup inovasi layanan. Di era digital, layanan bank syariah itu tidak bisa lagi bersifat statis. Mereka harus mampu berinovasi, misalnya menyediakan pembiayaan berbasis digital, platform investasi syariah online, hingga integrasi dengan layanan fintech syariah. Inovasi ini tuh tidak hanya membantu menarik nasabah baru, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan syariah ke daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan. Tidak kalah penting, Bank Syariah juga harus memperhatikan pengalaman nasabah. Sistem yang cepat, mudah digunakan, dan responsif akan menciptakan kepuasan dan mengikat kepercayaan masyarakat. Feedback nasabah harus dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan. Nah, di sisi lain, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Pembangunan infrastruktur digital membutuhkan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang kompeten. Bank Syariah juga harus bersaing dengan perusahaan fintech yang bergerak jauh lebih cepat dalam inovasi teknologi. Untuk mengatasi hal ini, kolaborasi antara Bank Syariah dengan perusahaan fintech menjadi strategi penting agar Bank Syariah dapat mengadopsi teknologi terbaru dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, materi ketiga ini tuh menegaskan bahwa infrastruktur yang kuat adalah fondasi utama bagi perkembangan industri perbankan syariah. Tanpa dukungan infrastruktur digital, regulasi yang tepat, dan inovasi layanan yang berkelanjutan, sulit bagi Bank Syariah untuk bersaing dalam dan memenuhi tuntunan zaman. Namun dengan penguatan di seluruh aspek tersebut, industri perbankan syariah berpotensi menjadi lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi di pasar global. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga dan industri pendukung yang berperan dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, materi ini sangat penting karena keberhasilan industri perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank sebagai lembaga utama, tetapi juga berbagai institusi lain yang bekerja di belakangnya, baik dalam aspek regulasi, edukasi, hingga pengembangan layanan.
Yang pertama, kita melihat bahwa perbankan syariah ini tuh pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga keuangan dan non-keuangan yang berfungsi sebagai penunjang operasionalnya. Misalnya adanya lembaga penjaminan simpanan, lembaga pemeringkat syariah, perusahaan asuransi syariah, lembaga penilai aset, hingga lembaga audit syariah. Semua institusi ini tuh memiliki peran yang sangat spesifik untuk memastikan bahwa sistem perbankan syariah berjalan dengan kredibel, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, lembaga pendidikan dan pelatihan ini juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ekosistem ini. Tanpa sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, akad, manajemen resiko, hingga peraturan perbankan syariah, industri ini sulit berkembang secara profesional. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, dan pusat pelatihan yang kini menyediakan kurikulum dan program khusus terkait ekonomi dan keuangan syariah. Dukungan di bidang pendidikan inilah teman-teman yang membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap berkontribusi dalam industri. Kemudian, salah satu pilar penting dalam penguatan industri syariah adalah regulasi dan kebijakan pemerintah. OJK, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional (MUI), dan Kemenkeu merupakan contoh lembaga yang memiliki peran sentral dan dalam menetapkan aturan, standar syariah, serta mekanisme pengawasan. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah, tetapi juga menciptakan iklim yang mendukung inovasi dan persaingan sehat. Tanpa regulasi yang kuat, industri perbankan syariah akan sulit tumbuh dengan stabil. Di sisi lain, industri pendukung seperti fintech syariah, perusahaan teknologi, dan startup keuangan juga ikut berperan besar dalam mempermudah akses layanan. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech memungkinkan tersedianya layanan digital yang cepat, praktis, dan sesuai syariah. Mulai dari pembayaran digital, pembiayaan online, hingga platform investasi syariah. Kehadiran fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Kerjasama internasional juga menjadi bagian penting dari materi ini. Melalui kolaborasi dengan lembaga perbankan syariah dari negara lain, Indonesia dapat belajar dan mengadopsi praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan secara global. Pertukaran pengetahuan ini mendorong peningkatan kualitas layanan, memperluas jaringan industri, dan meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia dan di dunia internasional. Namun, tentu saja seperti sektor lainnya, perbankan syariah juga masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami cara kerja produk syariah, sehingga lembaga pendukung harus terus memperkuat edukasi publik. Tantangan yang lainnya adalah persaingan ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu mapan. Peran industri pendukung menjadi sangat penting untuk membantu perbankan syariah meningkatkan daya saing, memperluas layanan, dan mempercepat inovasi. Secara keseluruhan, materi keempat ini tuh dia menekankan bahwa ekosistem perbankan syariah adalah sebuah sistem yang luas dan saling terhubung. Keberhasilan bank syariah bukan hanya hasil dari upaya internal bank itu sendiri, melainkan kolaborasi dengan berbagai lembaga, industri pendukung, regulator, dan institusi pendidikan. Semua unsur tersebut bekerja sama untuk menciptakan perbankan syariah yang modern, kuat, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini. Nah teman-teman, di materi-materi ini tuh sangat penting karena perubahan struktur pengawasan keuangan di Indonesia membawa dampak besar terhadap perbankan, termasuk perbankan syariah. Pada awalnya, Bank Indonesia atau Bank BI ini tuh memegang peran yang sangat luas, mulai dari mengatur kebijakan moneter hingga stabilitas nilai tukar, hingga mengawasi seluruh lembaga perbankan. Namun, sejak OJK mulai dibentuk dan beroperasi pada tahun 2011, sebagian besar tugas pengawasan bank dipindahkan dari Bank Indonesia ke OJK.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi karena sektor keuangan semakin kompleks dan melibatkan berbagai jenis lembaga non-bank yang juga perlu diawasi. Dengan perubahan tersebut, peran Bank Indonesia atau Bank BI ini mengalami transformasi signifikan. Setelah berdirinya OJK, BI tidak lagi menjadi pengawas langsung bank-bank di Indonesia. Sebaliknya, BI lebih fokus pada 3 fungsi utama, yaitu kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara makro. Meskipun pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK, peran BI justru menjadi lebih strategis karena BI bertanggung jawab menjaga agar seluruh sistem keuangan tetap stabil. Salah satu perubahan penting adalah meningkatnya kebutuhan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Kedua lembaga ini harus bekerja secara harmonis agar kebijakan moneter dan kebijakan pengawasan keuangan saling mendukung. Misalnya, ketika OJK memperketat regulasi kredit untuk mencegah risiko gagal bayar, BI juga perlu memastikan bahwa kebijakan suku bunga dan likuiditas tidak bertentangan dengan langkah tersebut. Koordinasi ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi kebijakan yang saling bertabrakan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Peran BI juga makin kuat dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. BI berfokus pada digitalisasi pembayaran seperti KRIS, sistem clearing yang lebih cepat, hingga pengamanan transaksi digital. Nah, hal ini memiliki dampak besar terhadap perbankan syariah karena bank syariah juga harus mengikuti standar teknologi dan keamanan yang ditetapkan BI agar layanan mereka tetap kompetitif dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, BI turut memainkan peran penting dalam edukasi dan literasi keuangan, termasuk literasi keuangan syariah. BI menyadari bahwa stabilitas sistem keuangan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dalam menggunakan produk keuangan secara bijak. Karena itu, BI aktif dalam berbagai program edukasi publik, seminar, kampanye digital, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya itu, BI juga melakukan inovasi kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan fintech, hingga risiko sistemik. Inovasi kebijakan ini penting untuk mempertahankan stabilitas perbankan syariah, terutama ketika banyak produk syariah mulai bertransformasi ke sistem digital dan membutuhkan pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko teknologi. Secara keseluruhan, materi kelima ini tuh dia menunjukkan bahwa transformasi peran Bank Indonesia bukan sekedar pengurangan tugas, tetapi perubahan yang membawa BI lebih fokus dan stabilitas makro, inovasi sistem pembayaran, dan penguatan fondasi keuangan nasional. Peran BI yang baru justru memperkuat fondasi industri perbankan, termasuk perbankan syariah, agar terus berkembang dengan sehat dan mampu menghadapi tantangan ekonomi modern. Nah, dan yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang berbagai inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, materi ini juga tuh penting karena perkembangan industri keuangan syariah tidak hanya bergantung pada bank dan lembaga pendukung, tetapi juga peran aktif regulator dalam menciptakan ekosistem yang kondusif. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sistem keuangan berjalan stabil, efisien, dan inklusif. Dalam konteks perbankan syariah, BI menyadari bahwa industri ini memiliki potensi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi di Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, Bank Indonesia mengambil banyak langkah konkret guna memperkuat fondasi dan mempercepat perkembangan industri ini. Salah satu inisiatif utama adalah penerbitan regulasi yang mendukung operasi perbankan syariah. Regulasi ini mencakup standar akuntansi syariah, tata kelola yang baik atau good governance, manajemen risiko, hingga pedoman pengembangan produk keuangan berbasis syariah. Dengan adanya standar yang jelas, bank syariah dapat menjalankan kegiatan operasional dengan keyakinan dan kepastian hukum yang lebih kuat, serta bisa terus berinovasi dengan tetap
mengikut koridor syariah. Selain regulasi, Bank Indonesia juga menjalankan berbagai program edukasi dan literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah. Nah, upaya ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional. Melalui seminar, kampanye publik, kerjasama dengan kampus, hingga penyelenggara event ekonomi syariah seperti ISEIF atau Indonesia Syariah Economy Festival. BI aktif mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan memperluas jangkauan literasi syariah di seluruh Indonesia. Kemudian, BI juga mengambil langkah strategis dalam penguatan infrastruktur keuangan, terutama di era digital. Mereka mendorong pengembangan teknologi pembayaran yang aman dan efisien seperti digital banking syariah, KRIS, dan integrasi sistem pembayaran nasional. Inovasi ini membuat bank syariah menghadirkan layanan digital yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia juga memberikan perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia syariah. BI menyelenggarakan berbagai pelatihan, sertifikasi, dan workshop untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor perbankan syariah. Kualitas sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam memastikan bank syariah mampu beradaptasi dengan perbankan pasar, inovasi teknologi, dan perkembangan kebijakan global. Hanya itu, BI turut memberikan dukungan khusus kepada pelaku UMKM melalui pembiayaan syariah. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan melalui pembiayaan syariah, BI berharap lebih banyak pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis mereka tanpa terjebak dalam praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, hal ini menunjukkan komitmen BI tidak hanya pada pertumbuhan sektor formal, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Meski demikian, BI tetap menyadari bahwa perbankan syariah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan dengan bank konvensional, rendahnya literasi masyarakat, hingga kebutuhan digitalisasi yang semakin mendesak. Oleh karena itu, teman-teman, inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan BI bersifat berkelanjutan dan terus berkembang seiring perubahan kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global. Secara keseluruhan, materi ke-6 ini tuh dia menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia sangat strategis dalam memperkuat fondasi dan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi, edukasi, inovasi digital, penguatan SDM, serta dukungan kepada UMKM. BI berupaya menciptakan ekosistem syariah yang sehat, modern, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, dan yang selanjutnya kita membahas mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, materi yang ini juga tuh sangat penting karena setelah sebelumnya kita memahami fondasi, infrastruktur, peran lembaga pendukung, dan dukungan regulator, kini kita melihat gambaran besar dari perjalanan industri ke depan. Apa saja hambatannya dan peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhannya. Jika dilihat dari sejarahnya, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1992 atau 1992 dengan hadirnya Bank Muamalat sebagai pionir. Sejak saat itu, industri ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan semakin kuatnya kerangka regulasi. Namun, walaupun telah mengalami banyak kemajuan, perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Tantangan yang pertama adalah regulasi yang sering berubah dan masih perlu diperkuat. Meskipun kerangka hukum syariah sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu, tetapi masih ada beberapa aturan yang belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik akad-akad syariah. Perubahan regulasi yang cepat juga menuntut bank syariah untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bersaing dan mengikuti standar yang berlaku. Tantangan yang kedua adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki aset lebih besar, teknologi yang lebih maju, serta jaringan layanan yang jauh lebih luas. Mereka juga agresif dalam digitalisasi dan pemasaran. Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi bank syariah, sehingga mereka harus terus meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses digitalisasi, dan juga memperkuat brand agar mampu bersaing di pasar yang sama. Selain itu, tantangan lain adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Bank masyarakat
banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional, terutama dalam hal mekanisme bagi hasil, larangan riba, serta nilai-nilai etis di balik sistem syariah. Rendahnya literasi ini menyebabkan pertumbuhan nasabah syariah tidak secepat yang diharapkan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang membuat masa depan perbankan syariah sangat menjanjikan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech. Inovasi digital membuka gerbang baru bagi bank syariah untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, modern, dan sesuai kebutuhan generasi muda. Fintech syariah, paylater syariah, investasi syariah digital, hingga platform pembiayaan UMKM berbasis syariah menjadi peluang besar bagi industri ini untuk memperluas jangkauannya. Peluang lainnya datang dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Banyak masyarakat kini lebih selektif dalam membeli layanan keuangan, dan mereka cenderung mencari sistem yang adil, transparan, dan tidak eksploitatif. Nilai-nilai syariah yang menolak riba, gharar, dan maisir sangat relevan dengan tren global menuju keuangan beretika atau ethical finance. Selain itu, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar, baik dari sisi jumlah penduduk muslim maupun pertumbuhan ekonomi digital. Dengan dukungan pemerintah, roadmap ekonomi syariah nasional, serta semakin berkembangnya ekosistem syariah, peluang untuk menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional semakin terbuka lebar. Tidak hanya itu, perkembangan tren global perbankan syariah juga memberikan peluang tersendiri. Banyak negara termasuk non-muslim mulai melirik sistem syariah karena dianggap lebih stabilitas dan etis. Hal ini memungkinkan Indonesia belajar dari praktik terbaik dunia serta membuka kerjasama internasional yang semakin luas. Secara keseluruhan, materi ketujuh ini tuh dia menegaskan bahwa keuangan dan perbankan syariah memiliki masa depan yang sangat cerah, tetapi keberhasilan bergantung pada kemampuan industri dalam mengatasi tantangan internal dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dengan inovasi, literasi yang semakin meningkat, dan dukungan teknologi, bank syariah berpotensi berkembang lebih cepat, lebih modern, dan lebih relevan dalam perekonomian Indonesia. Baik teman-teman, demikian rangkuman dari seluruh materi yang telah saya pelajari dan saya jelaskan sepanjang satu semester melalui dari teori dasar keuangan dan perbankan syariah, praktiknya di Indonesia, perkembangan infrastruktur, peran lembaga pendukung, perubahan regulasi, inisiatif Bank Indonesia, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi industri syariah di masa depan. Saya berharap ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh sehingga teman-teman dapat lebih mudah memahami hubungan antara setiap materi dan melihat bagaimana semuanya saling terhubung membentuk ekosistem keuangan syariah yang lengkap. Terima kasih banyak kepada Bapak Suito selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi syariah yang telah membimbing kami sepanjang semester ini. Tak lupa terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya dari materi pertama hingga rangkuman terakhir ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, menambah pemahaman, dan menjadi ilmu yang berguna ke depannya. Akhir kata, mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.